Ya, kebutuhan orang semakin hari itu semakin apa ya? Ada saja baru lunas kredit perabotan ini, pingin lagi perabotan itu. Kemudian gitu terus, gali lubang tutup lubang ya. Dari kulkas, kemudian kredit panci, kemudian kredit tempat tidur begitu ya, Bang ya. Iya, Begitu betul. yang terjadi sekarang tengah masyarakat. Nah, ini tentunya sebenarnya bukan tabiat yang baik ya, walaupun mungkin kita berpikir sebagian orang kredit lunas, udah ini bagus saya berarti pembayaran baik, tapi ternyata ini juga memicu tabiat orang jadi hobi utang karena merasa satu lunas, kemudian kredit lagi berikutnya gitu. Bapak kalau melihat secara umum Pak Abu ini seperti apa? Apa namanya sifat model seperti ini? Kan sudah saya sampaikan, kita bicarakan dari episode-episode yang pertama sekali awal, bahwasanya hutang itu membuat candu dan selalu bertambah. Udah jelas, pasti. Jadi karena memang, kenapa seperti itu terjadi? Karena memang mindset kita itu didoktrin, kata Bang Arif tadi, oleh ya kapitalis kita ini sekarang lah. Supaya bagaimana kita menjadi orang yang konsumtif. Padahal kita nggak butuh, karena nafsu tadi atau keinginan, kita jadi kredit. Cara berpikir, maka selalu kita bilang, tinggalin hutang, tinggalin riba. Kalau memang nggak butuh, nggak usah dulu. Tapi kalau memang butuh, nggak punya uang, sangat butuh sekali, baru kita itu pun cari, jangan ada ribanya. Tapi kita nggak anjurkan ya, untuk kita berhutang, karena berhutang itu memang tidak diharamkan di agama kita. Namun apabila kita berhutang lalu kita meninggal sebelum kita melunasinya, banyak hal-hal yang Rasulullah seperti Rasulullah tidak mau mensolatkan jenazah. Kemudian kita bangkrut di akhirat. Sering kita udah jelaskan. Nah, itu yang menjadi ini. Mindset kita dirubah. Seperti Bang Arif bilang tadi, kalau kita nggak kredit, macam mana kita bisa punya ini, punya itu gitu kan. Itu yang salah. Itu yang salah. Jadi itu yang dirubah. Yakin ke Allah, minta sama Allah, apa yang kita mau pasti dikasih. Itu dia. Kalau tadi dari apa yang Mbak Arif sampaikan, ada bahkan hanya kreditnya per bulan tuh 100.000 aja juga tetap nunggak. Itu kredit apa biasanya Bang, yang model-model harga di bawah 100.000? Biasanya ya kalau itu biasa program marketing di perusahaan, ada diskon-diskon khusus yang pada akhirnya ada satu produk, contoh seperti lemari hias, lemari hias, buffet TV, itu bahkan ada yang 90.000, itu juga nunggak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya sama seperti dibilang Pak Abu tadi, kalau memang belum butuh untuk apa gitu. Kalau produk yang lama masih bisa dipakai, atau juga kalau sekelas rak TV nggak bergerak kemana-mana. Jadi kemungkinan untuk rusak juga sangat kecil sebenarnya. Jadi kembali lagi ke masalah gengsi, ke masalah nafsu, sehingga tergiur, ada program marketing, ini cicilannya hanya 100.000. Ya mereka, boleh juga ini rak TV yang lama, ya sudah terlalu lama usianya, sudah minta diganti. Padahal masih layak pakai sebenarnya. Biasanya mereka tuh nunggak karena apa? Kalau dengan harga yang rendah itu? Sepele ya, terlalu sepele dengan hutang. Jadi kalau para kolektor itu nagih, biasanya jawaban yang disampaikan tarsok. Terus jika didesak, jawaban mereka, ya alah cuma 100.000 aja kok ribut. Nah, jadi sepele. Sepele. Jadi pada akhirnya nggak bayar. Bulan pertama nggak bayar, bulan kedua nggak bayar, bulan ketiga ini sudah nggak bisa diberi toleransi, ya akhirnya dieksekusi. Jadi seperti itu. Nah, cenderung kalau yang cicilannya gede, tapi memang dia butuh lancar memang. Nah, kalaupun ada tunggakan, ya tunggakannya hanya hitungan hari. Jadi seperti itu. Jadi
Kalau di bisnis elektronik ini cenderung sepele lah ya, kalau sepele dengan utang. Oke, tanggapan Pak Abu Pak, kalau misalkan ada konsumen yang sepele model seperti ini, karena kebiasaan dari program kita ini yang curhat tuh rata-rata emang betul-betul susah bayar hutang, apalagi ditambah bunga. Nah, kalau yang soal sepele ini ada tanggapan? Ya mungkin kalau sepele barangkali mungkin ya. Tapi kalau saya melihat pengalaman pribadi lah, sebenarnya besar kecil ini kan relatif. Ya, Besar sama kita belum tentu besar sama Bang Arif. oke. Ya kan, kecil sama Bang Arif belum tentu kecil sama Bang Abror kan gitu. Tapi sebenarnya itulah Allah buat jalan, keberkahan itu ditarik. 90.000 lah kita bilang misalnya tadi. Sebenarnya berapa lah 90.000? Tapi bukan hanya sepele. Terkadang Allah, misalnya kayak saya dulu lah. Anak mau sekolah, minta les, paling berapa? Misalnya 1 juta lah gitu, 1 juta bulan depan katanya daftarnya. Oke, kita okekan. Tiba hari hanya nggak ada uang. Kalau dibilang saya nggak ada uang, orang pasti nggak percaya. Apalagi nengok model badan kayak gini. Oke. Nggak percaya. Masa Pak Abu nggak ada uang? Nggak mungkin. Tapi itulah dia, Allah buat skenarionya bagaimana kita supaya, itulah dia janji Allah yang dikatakan Allah itu memusnahkan riba, menyuburkan sedekah. Jadi keberkahan itu diambil. Memang sebenarnya di awal karena nafsu tadi, karena pengen keren kata Bang apa tadi ya kan. Ya udah, kredit lah, nggak mikir lagi, padahal kita nggak sanggup bayarnya. Karena kan kebutuhan kita yang lain ada untuk sekolah anak, untuk makan, untuk ini, untuk itu. Ditambah lagi ini terbebani. Itu memang Allah buat itu skenario itu sebenarnya. Oke. Nah, melanjutkan tadi yang saya gantung sebelum jeda ya, soal ada pengalaman dari pemirsa kita sebelumnya. Nah, dari cerita SMS-nya itu menyebutkan kalau dia ini sebenarnya juga pernah menjadi orang yang memberikan kredit perabotan. Berarti sama Pak Arif. Hampir sama. Dan dia bertanya bagaimana caranya supaya hijrah ataupun keluar dari belenggu itu, karena kan sama aja dia memberikan peluang kepada orang untuk riba, untuk kredit gitu ya. Nah, kita akan dengarkan sama-sama seperti apa mungkin cerita dari Bang Arif ya soal pengalaman yang sama, hampir sama ya begitu. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya cerita dulu ya masalah pengalaman saya, kenapa pada akhirnya saya berhijrah. Nah, setiap ada konsumen yang nunggak tadi itu, kadang-kadang kan ada kolektor kita itu tidak mampu untuk menangani, atau ketika mau eksekusi ketemu dengan orang-orang yang yang karakternya keras, bahkan ada yang memang betul-betul nggak mampu. Kalau yang karakternya keras ya kita bisa hadapi gitu, itu lebih gampang menghadapi orang-orang seperti itu. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang yang memang butuh barang itu, namun sudah tidak memiliki kesanggupan untuk bayar. Nah, ini pengalaman saya waktu di tugas di Tanjung Balai. Karena tugas Tanjung Balai waktu itu saya masih sebagai surveyor ya, terjadi tunggakan. Biasa kalau di Tanjung Balai itu kan ya kendalanya kan kondisi alam, ombak, jadi tidak bisa melaut. Nah, pada saat itu saya mau tarik, namun kita lihat waktu itu barangnya televisi itu. Kita lihat anaknya masih kecil-kecil lagi nonton, kadang hati kecil kita nggak sampai hati. Jadi akhirnya kita sampaikan ke orang tuanya, ke si konsumen, Pak, tolong dicari dulu sampai dengan nanti pukul 1. Selesai zuhur saya kemari lagi, karena tadi nggak sampai hati itu tadi. Jadi saya tepati janji saya, pukul 1 saya kembali, ternyata belum ada uang. Dia udah, Pak, bawa saja gitu, bawa saja. Saya pada akhirnya saya ya udah gini aja, besok dah kalau begitu. Saya beri waktu, saya beri kesempatan sampai besok. Nah, saya kembali ke kantor,
ya resikonya kan dimarahi pimpinan, itu sudah pasti lah. Sudah nunggak, kenapa kok belum bisa gitu. Nah, ya sudah, saya janji ke pimpinan besok sudah selesai. Jadi seiring berjalannya waktu, besok saya kembali lagi dan ternyata itu televisinya itu sudah dikemas gitu. Nah, saat akan dibawa si anak nangis. Nah, jadi dari situ, dari pengalaman seperti itu. Jadi nggak hanya satu, banyak di setiap daerah pasti ada ketemu seperti itu. Itu yang membuat kita ternyata bekerja di sektor pembiayaan itu, kalau kita nggak punya hati mungkin bisa, tapi kalau kita masih punya hati, ya sebaiknya ditinggalkan. Sebenarnya berawal dari situ, diperkuat lagi, ya ada teguran-teguran lah, ada teguran-teguran yang nyampe ke saya, masukan-masukan. Terus saya dipertemukan dengan ya sahabat-sahabat yang luar biasa. Saya coba cari tahu, saya kuatkan hati, ya akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan. Nah, yang jadi masalah sekarang, pelaku riba itu kebanyakan mencari pembenaran. Oke. Nanti kita lanjutkan, Bang, ya. Cerita menarik ini kita juga nanti akan dengarkan tanggapan dari Pak Abu terkait dengan cerita dari Bang Arif. Namun setelah jeda, sahabat muslim, kita akan lanjutkan program Bebas Utang. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.